Saya akan mengulangi cerita daripada Abi Kilabah. Ada sebuah hikayat atau cerita bahwasannya Abu Kilabah ini ketika tidur, Abu Kilabah ini bermimpi. Mimpinya yaitu tiba-tiba Abu Kilabah ini berada di tengah kuburan. Jadi Abu Kilabah ini bermimpi. Dalam mimpinya Abu Kilabah ini berada di tengah kuburan. Melihat semua kuburan ini terbelah semua, sehingga mayit yang ada di dalam kuburan keluar dan duduk di tepi kuburan mereka masing-masing. Jadi mayit ini keluar dari kuburan lalu duduk di tepi kuburannya masing-masing. Yang mana di depan mereka itu ada sebuah cahaya, yang mana cahaya ini semuanya orang-orang yang ada di situ memiliki cahaya kecuali satu orang, yaitu seorang lelaki. Akhirnya Abu Kilabah ini menghampiri lelaki tersebut dan bertanya, "Wahai seorang lelaki, kenapa kamu tidak mempunyai cahaya? Tidak sama seperti yang lain." Lalu lelaki tersebut menjawab, "Mereka itu memiliki cahaya, kayak nampan yang bercahaya. Mereka itu memiliki seperti itu karena dapat hadiah pahala yang dikirimkan dari sahabat, teman, keluarga maupun anak." Jadi itu. Sedangkan saya punya anak tapi tidak solih. Oleh sebab itu seorang laki tersebut tidak memiliki cahaya seperti yang lain. Lalu ketika bangun Abi Kilabah, akhirnya Abi Kilabah ini mencari anak tersebut dan menceritakan apa yang telah barusan yang dimimpikan oleh Abi Kilabah. Jadi diceritakan mimpinya kepada anak tersebut. Akhirnya anak tersebut apa? Menyesal dan bertaubat. Jadi anak tersebut bertaubat, yang awalnya tidak soleh menjadi soleh, yang awalnya tidak soleh menjadi sholat, akhirnya menjadi anak yang soleh. Dapat beberapa lama kemudian tiba-tiba Abu Kilabah ini tertidur, lalu mimpi lagi bertemu lelaki tersebut. Ternyata lelaki tersebut yang awalnya tidak memiliki cahaya, tiba-tiba lelaki tersebut memiliki cahaya, yang cahaya ini terangnya lebih terang daripada matahari. Itu. Lalu dihampiri oleh Abu Kilabah. Lalu lelaki tersebut bilang kepada Abu Kilabah, "Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan wahai Abu Kilabah." Dia sudah merasa senang karena dirinya itu dikirimi hadiah pahala, yang mana anaknya yang awalnya tidak baik menjadi baik. Jadi yang namanya anak itu investasi orang tua. Meskipun orang tuanya meninggal dunia, tapi anaknya menjadi anak yang solih, ini termasuk salah satu perbuatan amal jariah. Jadi dalam keterangan ini sudah jelas, apa yang kita baca, hadiah pahalanya kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, baca yasin, tahlil, dan sebagainya, sedekah dan sebagainya, itu akan nyampai kepada orang yang sudah meninggal di alam barzah. Apalagi seorang anak yang mendoakan orang tuanya sudah meninggal. Itu paham semuanya ya? Oleh sebab itu anak sangat berarti bagi orang tua, apalagi orang tuanya sudah meninggal dan anaknya ini menjadi anak yang solih, yang mana anak solih tersebut adalah salah satu amal jariah orang tua. Maka oleh sebab itu mendidik anak memang harus benar-benar dalam mendidik anak. Jangan sampai anak itu terbengkalai, dibiarkan begitu saja bergaul bebas dengan yang lain, bermabuk-mabukan, membuka aurat dan sebagainya. Yang mana nanti bila itu terjadi maka dosanya akan kembali kepada orang tua. Pahamnya baik di sini?